Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Pak, saya butuh bantuan Bapak. Baik, kita bicarakan di ruangan saya saja, Bu. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Apa yang bisa saya bantu untuk Bu Wani? Begini Pak, kemarin kan pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Pengawas tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa memakai buku teks. Oh, begitu ya, Bu. Coba ceritakan lebih mendalam tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Jujur ya Pak, saya merasa sedih karena saya mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah. Karena waktu pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas, saya tidak menggunakan buku teks. Padahal kan saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang lain dan tetap sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Oh, begitu. Apa ya tujuan Ibu menceritakan hal tersebut kepada saya? Jadi saya ingin mendapatkan solusi yang tepat Pak, supaya Ibu Kepala Sekolah dapat memahami proses pembelajaran saya bersama siswa di kelas. Jadi, menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan Ibu dalam menyampaikan masalah ini kepada Ibu Kepala Sekolah? Begini Pak, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran. Sementara saya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Kan sekolah kita masih tetap menggunakan kurikulum yang ditetapkan. Oh, begitu ya, Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Apakah Ibu tetap akan menggunakan sumber-sumber belajar atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas sekolah? Sebenarnya Pak, saya lebih suka menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Tetapi saya juga ingin mengikuti saran dari pengawas sekolah agar materi yang disampaikan bisa sesuai dengan acuan buku teks dan kurikulum sekolah. Baiklah, Bu. Lalu, bagaimana strategi Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Begini Pak, saya akan mencoba membicarakan masalah ini dengan kepala sekolah agar pembelajaran yang saya gunakan di kelas dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik untuk mewujudkan merdeka belajar. Iya, bagus sekali, Bu, solusinya. Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini? Saya akan sesegera mungkin menemui kepala sekolah untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi demi terwujudnya merdeka belajar. Oh, bagus sekali, Ibu, idenya. Memang harus seperti begitu karena kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru agar lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Iya Pak, sekarang saya merasa senang dan sudah mengetahui apa yang saya lakukan agar masalah saya ini cepat selesai. Iya, Bu. Bapak senang karena Ibu sudah mendapatkan solusi. Semoga masalahnya cepat selesai. Insya Allah Pak. Terima kasih ya Pak atas bantuannya. Saya sudah bisa menemukan solusinya. Sekarang saya pamit ya Pak karena saya mau masuk lagi mengajar di kelas. Iya, sama-sama, Bu. Semoga masalah Ibu cepat terselesaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Wani terima kasih Bu Wani telah membantu saya dalam melaksanakan praktek coaching ini. Bagaimana pendapat Ibu Emiliana tentang proses coaching kami tadi, Bu? Baik Pak Fadli, jadi dari hasil pengamatan saya tadi, saat proses coaching yang Bapak laksanakan dengan Ibu Wani, di sini Bapak menerapkan coaching model Tirta. Pada tahap tujuan, langkah-langkahnya menunjukkan pertanyaan yang ditunjukkan sudah muncul dengan yang Bapak tanyakan. Apa tujuan Ibu menceritakan hal tersebut kepada saya? Di situ sudah muncul tujuan. Kemudian pada tahap identifikasi masalah, di sini Bapak sudah mampu memunculkan pertanyaan. Apa yang menjadi hambatan Ibu dalam menyampaikan masalah ini kepada Ibu Kepala Sekolah? Jadi, Bapak mengidentifikasi lagi masalah sehingga muncul jawaban dari kos atas permasalahannya. Di sini juga dari rencana aksinya
muncul kalimat, lalu bagaimana strategi Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Di sini pertanyaan Bapak mengarahkan coach untuk menentukan solusi dan merencanakannya kemudian. Ditindaklanjut, ditanggung jawab. Di sini nampak di kalimat Bapak, bagus. Bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan sebagai tindak bagus? Bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini? Di sini coach menjelaskan langkah-langkah dan tindak lanjut ke depannya. Sudah sangat bagus Pak Fadli. Proses coaching dengan model Tirta, demikian hasil pengamatan saya Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Emiliana sudah mengamati dan menanggapi coaching kami tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.